Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Hari ini kita masuk ke pembahasan baru tentang metode yang lain, yaitu greedy teknik. Baik, materi hari ini kita lanjut ke greedy teknik. Apa itu greedy teknik? Kalau dari arti katanya, greedy itu berarti rakus. Kalau ada orang yang rakus, berarti dia ingin dapat semuanya. Kalau dia rakus sama makanan, semua makanan yang ada akan dia ambil. Mana yang paling enak akan dia ambil dulu. Kalau dia rakus terhadap uang, maka dia akan mengambil mana yang jumlahnya paling banyak. Dia nggak butuh kepingan uang logam, dia butuhnya uang lembaran ratusan ribu bertumpuk-tumpuk kalau perlu satu gudang. Nah, itulah orang rakus ya. Oke, kalau dalam greedy algorithm ini, algorithm atau teknik ya, teknik greedy yang dia akan selalu memilih solusi yang terlihat paling baik saat itu. Kata kuncinya, terlihat paling baik saat itu. Kelihatannya paling baik gitu ya. Tapi kan tidak selalu yang paling baik saat itu yang paling optimal. Ada makanan enak gitu, kita makan semuanya, kita habisin, itu belum tentu bikin kita sehat begitu ya. Bisa saja itu justru akan membawa kita ke suatu penyakit di masa depan. Makanya jangan jadi orang rakus. Oke, nah itu prinsip dasarnya. Jadi dia akan memilih yang terlihat paling baik saat itu tanpa peduli apakah itu yang optimal atau yang bisa memberikan solusi atau tidak. Contoh kasusnya begini. Misalkan Anda itu adalah seorang kasir di di minimarket gitu ya, dan ada pelanggan yang datang ke Anda membayar uang dan harus Anda kembalikan ngasih susu gitu ya sebesar Rp4.800. Nah, di meja Anda sebagai seorang kasir ada pecahan uang 2.000, 1.000, 500 dan Rp200 saja. Hanya ada 4 pecahan ini ya. Dan kita asumsikan uangnya banyak gitu ya, tapi pecahannya hanya 4. Nah, pertanyaannya kan jadi ada berapa lembar uang kertas atau kepingan uang logam yang harus Anda berikan ke pelanggan tersebut sehingga pelanggan itu menerima jumlah lembaran atau kepingan uang paling sedikit. Jadi sedikit mungkin nggak sih, jangan dikasih uang logam semua gitu sehingga banyak, atau dikasih uang kertas semua tapi nggak mencukupi gitu ya. Intinya harus bisa kembali bulat 4.800 dengan jumlah yang paling kecil. Gimana caranya kalau untuk menyelesaikan hal yang kayak gini? Oke, kalau secara greedy penyelesaiannya begini. Kita akan bertanya mana yang paling cepat ngurangin jumlah kembalian. Tentu uang paling besar kan ya, uang 2.000. Kita ambil dulu. Oke, saya ambil 2 lembar uang Rp2.000 gitu. Sehingga nanti tersisa kembaliannya 800. Habis itu yang paling bisa ngurangin lagi tentu yang 500 kan ya. Oke, saya kasih uang 500 kayak gitu. Satu aja. Nah, ada kembalian sisanya 300. Oke, kemudian saya kembalikan lagi, saya kasih satu keping 200 sehingga tadi jumlahnya 2 lembar tambah 1 ada 4 pecahan uang di sana. Tapi masih ada sisa kembalian 100. Sayangnya di meja Anda tidak ada uang kembalian atau uang pecahan Rp100. Berarti tidak ada solusinya. Nah, dari sini kita udah lihat. Ngambil yang paling besar, yang secara rakus sudah ya, kita bilang dia rakus. Pokoknya yang paling cepat ngurangin sudah gitu ambil. Itu belum tentu memberikan solusi di sana karena memang ada keterbatasan di situ. Nah, maka kalau udah kasusnya kayak gini ya terpaksa kita rolling back gitu ya. Kita kembali ke langkah 2. Kita kasih saja sudah langsung 4 keping uang 200. Gitu? Udah dikasih 2 lembar 2.000 ditambah 4 keping 200. Kan bulat 4.800. Walaupun memang jadinya 2 tambah 4 6 gitu ya. Kalau yang sebelumnya tadi itu hanya ada 4, paling 5 lah, minta harapannya hanya 5 uang gitu ya, sudah komplit 4.800. Tapi ternyata bukan itu solusinya. Sehingga sekali lagi penyelesaian secara greedy atau secara rakus itu belum tentu menghasilkan solusi yang paling optimal, walaupun mungkin dirasa paling cepat selesainya. Begitu. Oke. Baik, itu lebih ke arah istilahnya makna kehidupannya aja sih untuk ini. Lalu bagaimana implementasi teknik greedy di dalam dunia informatika? Oke.
Sebelum bahas ke sana, saya ingin mengingatkan Anda kembali, mungkin pernah belajar tentang graf, atau kalau yang belum pernah belajar ya kita belajar secara singkat dulu. Ada yang namanya graf dan juga spanning tree nanti di pembahasan kita ke depan. Nah, graf itu bayangkan Anda punya banyak titik ya. Katakan titik itu bisa macam-macam sih dalam dunia nyata, itu berarti ada kota-kota gitu ya, atau mungkin ada ruangan-ruangan gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai vertex. Ada yang nyebutnya node, orang Indonesia yang nyebutnya titik gitu aja ya. Kemudian vertex, node atau titik tadi terhubung melalui sebuah edge atau path, atau sederhananya kita sebut sebagai garis. Nah, kalau di peta berarti antara satu kota dengan kota lain itu ada jalan raya di situ. Nah, itu membentuk sebuah graph di sana. Graph, ya. Graph ini garis-garisnya tadi itu bisa punya arah, berarti directed graph, atau yang tanpa arah, undirected graph. Dan setiap garis bisa punya nilai bobot, atau bisa juga kita sebut jarak gitu ya. Kalau kasusnya adalah antar kota gitu ya. Punya bobot yaitu berarti weighted graph, dan tanpa bobot juga ada unweighted graph. Nah, graf itu mungkin di dalam graf itu mungkin ada jalur yang melingkar. Artinya kalau ada titik A terhubung dengan titik B, kemudian titik B terhubung dengan titik C, nah titik C kembali ke A, ini berarti jalurnya disebut jalur yang melingkar gitu ya. Jadi kita dari Jember ke Banyuwangi itu bisa lewat Bondowoso, tembus Ijen kan ya, kembali lagi ke Jember, kembali Banyuwangi, Bondowoso, dan sebegitu seterusnya. Itu kan berarti jalurnya melingkar. Nah, itu graf. Nah, kalau tree, kalau secara umum tree kan nggak ada yang melingkar ya, dia dari root gitu bercabang, nggak ada lagi yang balik ke root, bercabang dan bercabang, tidak yang melingkar, itu yang graph. Nah, spanning tree pun seperti itu, dia tidak boleh ada jalur yang melingkar. Tetapi bedanya dengan tree biasa, spanning tree ini dibangun dari graph tadi tuh. Semua node, semua titik yang ada di dalam graph sebelumnya itu harus terkoneksi di dalam spanning tree. Tapi tidak boleh ada yang melingkar. Gambarannya begini. Nah, ini graf kan ya. Ada jalurnya, ada jalur melingkar. Di sini ada 2 jalur melingkar. Begini atau mungkin begini. Ini jalur yang kembali. Bahkan ini juga yang luar ini jalurnya sebut jalur melingkar. Nah, spanning tree itu bagian dari graf ini, tapi kita ambil pokoknya semuanya terhubung, pernah terhubung gitu ya. Nggak ada yang terbuang sendirian jomblo, nggak ada. Tapi tidak ada jalur yang melingkar. Kita hapus bagian yang sini. Atau begini juga boleh. Nah, kayak gini. Ini juga spanning tree. Oke. Coba dipahami dulu. Ini adalah graph, ini adalah spanning tree, ini juga adalah spanning tree. Nanti agar pembahasan kita jauh lebih mudah ya menjelaskannya. Oke. Jadi di dalam satu graph ini ada mungkin banyak spanning tree ya. Ini saya hanya gambar 2. Pertanyaannya, ada nggak spanning tree yang kalau misalnya itu nanti kita bobotkan jumlah garisnya itu, jumlah bobot garisnya itu paling kecil di antara yang lain. Nah, itu nanti kita sebut sebagai minimum spanning tree, atau kita singkat MST. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kayak gini, nah ini kan ada bobotnya ya. Jarak, berat, apalah itulah nyebutnya. Kalau kita buat spanning tree-nya seperti yang di pojok kanan ini, total bobotnya 19, karena 9 tambah 5 ditambah 7. Kok 19? 9 tambah 5 14, 14 ditambah 7 21. Maaf, salah tulis di sini ya. Harusnya 21. Kemudian yang di sini total bobotnya jadi 23. 9 ditambah 11 20 ditambah 3 jadi 23. Sementara yang ini hanya ada 3, 7 dan 5. Dia menjadi 15. Nah, di antara 3 ini yang paling kecil kan yang 15. Berarti ini adalah minimum spanning tree yang mungkin dibentuk dari graph yang ada di sini. Oke. Jadi itu, minimum spanning tree adalah spanning tree dengan jumlah bobot paling kecil di antara spanning tree yang lain. Ada nggak yang lebih kecil lagi dari sini, tapi harus menghubungkan semuanya? Ya, coba aja nanti Anda cari gitu kan ya. Oke. Nah, bagaimana sih? Ini kan gampang sekali ya kalau dari sudut pandang mata manusia, 4 titik ini dengan jumlah jarak yang sangat-sangat simpel ini, mencari tahu mana MST itu sangat-sangat gampang. Tapi kalau ini lebih kompleks, node-nya banyak, edge-nya juga bervariatif seperti itu, ada nggak ya cara yang mudah untuk menemukan minimum spanning tree ini? Ada nggak algoritmanya ya? Gitu. Oke. Ada banyak algoritma untuk menentukan mana minimum spanning tree. Hari ini kita akan membahas 2 algoritma, yaitu algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Nah, algoritma Prim sendiri seperti apa cara kerjanya?
Jadi algoritma prim itu akan menentukan MST melalui seurutan perluasan subtree. Perluasan subtree. Jadi ada tree yang membentuk tree yang lain gitu ya. Ada subtree-nya. Oke. Nanti kita akan mulai dengan sebuah inisial subtree yang punya satu vertex saja. Jadi di dalam subtree itu kita anggap hanya ada satu titik. Terus nanti kita melakukan iterasi, perulangan gitu ya. Subtree tadi itu yang awalnya hanya satu titik, kita tambah dia dengan titik yang lain. Caranya kita hubungkan kan ada graf tadi ya, ada banyak vertex-vertex, ada banyak titik-titik yang belum ada di subtree kita hubungkan. Oke, dengan cara kita cari mana yang bobotnya paling kecil dari posisi di vertex awal tadi. Oke, ini adalah gambarnya begini. Ada 6 titik A, B, C, D, E, F, kemudian dengan masing-masing titik terhubung oleh edge atau path atau garis, dan setiap garis punya jarak atau bobot. Oke, algoritma prim bekerja dengan cara begini. Kita tentukan dulu mana inisial vertex atau dari mana kita mau berangkat gitu ya. Kemudian kita buat dulu bobot semua ini, kita anggap semuanya itu bernilai sangat besar atau tak hingga. Kecuali nanti inisial vertex yang kita buat bernilai 0. Nah, jadi kita buat tabel begini. Ada vertex A, B, C, D, E, F. Kemudian kita anggap A ini kan inisialnya ya. Inisial titik awal. Kita lihat dia sebagai bobotnya 0 gitu dulu ya. Sementara yang lain kita anggap bobotnya besar atau tak hingga. Oke, berikutnya kita akan melakukan langkah-langkah iteratif. Langkah iteratifnya yang pertama, kita pilih vertex di dalam tabel ini. Kita pilih titik atau vertex yang bobotnya paling kecil. Dalam hal ini pasti A ya, karena nilainya 0 gitu ya, sebagai inisial vertex. Dan dia belum ada di subtree, jadi tadi kita belum pernah nandai A itu dengan merah, sekarang kita tandai dia. Kita masukkan ke dalam subtree. Tak, wes, ada. Berikutnya, dari A ini kan dia terhubung ke 3 titik, ada ke B, ke F, dan ke E. Nah, untuk titik-titik yang berhubungan dengan si A ini, kita update bobotnya. Ya, kita update bobotnya, tadi kan tak hingga ya, dengan bobot yang lebih kecil dari bobot sebelumnya. Oke, pasti akan masuk karena yang tadi besarannya tak hingga gitu. Lihat, dari A ke B bobotnya 3. Oke, kita update 3. A ke F bobotnya 5. Kita update 5. A ke E bobotnya 6. Oke, kita update ke 6. Dan kita tandai siapa yang update tadi. Oh, A yang update. Siap. Oke, nanti jadi pivotnya ya, atau jadi asal jalur nanti. Oke, berikutnya kita ulangi lagi. Kita pilih vertex dengan bobot paling kecil dan belum berada di subtree. A sudah ada di subtree ya, jadi kita nggak bisa milih A lagi. Sekarang kita pilih di antara ini semua mana yang paling kecil. Kebetulan yang paling kecil adalah B. Oke, kita tandai B. B ditandai, dia asalnya dari A tadi ya, jadi A ke B. Kita udah dapat satu jalur di sini. Oke, lakukan langkah yang sama lagi. Tadi dari B kita lihat tetangganya yaitu F dan C. A nggak dihitung karena A sudah ada di subtree. Oke, F dan C kita update. Kita lihat tadi C nilai sebelumnya kan di sini tak hingga ya. Sekarang kita update menjadi 1. F nilai sebelumnya berapa? F nilai sebelumnya 5. Sekarang karena dia lebih kecil dari B daripada dari A. Kalau dari A kan 5, sekarang dari B 4. Jadi update dia. Jadi ini tandanya pun diupdate. Oke, F sekarang bobotnya 4 tapi dimulai dari B. C bobotnya 1 dimulai dari B. Oke, selesai. Ulangi lagi, sekarang kita pilih semua. B kan udah masuk ya. Kita pilih antara C, D, E, dan F. Yang paling kecil adalah C. Oke, kita ke posisi C. Kita ambil jalur B ke C. Ada jalurnya ini ya, biru warnanya di sini. Oke, dan sekali lagi kita update yang dari posisi C adanya F dan D. Oke, dia tadi tak hingga. Dari C ke D dapat nilai 6. Oke, D diupdate oleh C. C ke F nilainya 4. Sama dengan yang dari B. Berarti kita nggak perlu update ya. Ini tidak perlu diupdate karena nilainya sama. Yang kita update kalau nilainya lebih kecil dari sebelumnya saja. Yang sama atau yang lebih besar nggak usah kita update. Oke, selesai. C sudah masuk. Sekarang kita cari lagi sisanya antara D, E, dan F. Mana yang paling kecil? Oh, yang F4. Oke. F kita masukkan ke sini. Tadi F dari B kan ya, maka jalur yang ditarik adalah yang dari B. Tuh yang kita warnai biru di sini. Oke. Kembali lagi kayak tadi sama F itu berhubungan dengan E dan D. Kita lihat. E dan D.
D tadi sebelumnya 6 dari C, sekarang kalau dari F 5. Oke, kita update jadi 5. E sebelumnya berapa? E sebelumnya nilainya 6. Gitu ya. E tadi dari A gitu ya. Dia dapatnya dari A, sekarang kita update dia dari F jadi 2. Oke. Oke, selesai yang F. Berikutnya tersisa hanya D dan E ya. Mana yang paling kecil? Yang tahu E. Kita kembali ke E. Baik, dapat di sini. Nah, dari E, dia E terhubung ke D. Dia nilainya 8. Tapi nilai sebelumnya D itu 5, berarti nggak perlu kita update. Sehingga nanti ke D itu nggak perlu lewat E, karena terlalu jauh, cukup lewat F. Oke, selesai. Bagian tersisa D. Nah, D dari F ya, bukan dari E ya, walaupun tadi terakhir E yang kita cari. Nah, terbentuklah seperti ini. Nah, jadi nanti hasil akhirnya minimum spanning tree-nya itu seperti ini. Totalnya adalah 3 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 menjadi 15. Gitu. Oke, jadi tadi memang penandanya jangan sampai dilepas gitu. Dapatnya yang dari D itu lebih dekat dari F bukan dari E gitu. Harus tetap kita tandai seperti itu. Nah, jadi begitulah cara kerja dari algoritma prim untuk menentukan mana minimum spanning tree dari sebuah graf. Pseudocode-nya seperti ini, langsung saya copy aja dari bukunya. Mungkin kalau membacanya akan sangat-sangat membingungkan ya. Yang penting ilustrasinya tadi sudah bisa Anda pahami. Oke, untuk kompleksitasnya itu tergantung pada representasi dari struktur data graf yang Anda gunakan. Kalau Anda menggambarkan graf dengan menggunakan matriks bobot yang saling terkoneksi, maka kompleksitasnya itu menjadi kuadratik ya. Tergantung pada jumlah vertex ya. Jumlah vertex dikuadratkan. Jadi semakin banyak jumlah vertexnya ya semakin mahal gitu, karena kuadratik itu tinggi sekali dia order of growth-nya. Begitu. Karena kenapa kok begitu? Karena kalau pakai matriks bobot, Anda harus di tiap iterasi itu ada proses pencarian dan penghapusan pet yang sudah masuk ke subtree tadi. Lalu ada pembaruan juga nilai bobot untuk pet-pet yang lain gitu kan ya, dari satu titik ke titik yang lain. Sehingga ada looping di dalam looping di sana. Nah, kalau udah ada looping di dalam looping, kecenderungannya adalah kuadratik. Oke. Nah, masalah ini bisa diatasi kalau Anda menggunakan min heap di sana. Coba pelajari kembali apa itu heap. Dia kompleksitasnya turun. Jadi logaritmik. Ya, big O log n gitu. Kenapa? Karena min heap adalah sebuah binary tree ya. Udah ngomongin binary tree, kita melakukan pencarian dan sebagainya. Apalagi dengan min heap itu jadi lebih jadi tersisa kayak separuhnya aja gitu, logaritmik, separuh akhirnya logaritmik. Oke, nah itu untuk yang algoritma prim. Lalu bagaimana dengan yang algoritma satunya lagi, yaitu algoritma Kruskal? Oke, nanti cara kerjanya adalah, kan tadi setiap jalur punya bobot. Nah, kita urutkan dulu mana jalur dengan bobot paling kecil, hingga kita urutkan dulu dari jalur yang bobotnya paling kecil hingga yang bobotnya paling besar gitu ya. Nanti subtree dibangun nggak dengan connected graph tadi tuh ya, dari A, B, C dan sebagainya enggak, tapi lebih ke melihat jalurnya aja. Kita lihat dulu, kita pilih jalurnya mana yang paling kecil, oh ini yang dipakai. Setelah itu mana yang lebih besar dikit lagi, itu yang diambil dan seterusnya. Sehingga nanti subtree-nya itu ya, subtree yang terbentuk tidak selalu terkoneksi dari awal. Dia pasti putus-putus. Oke. Ini akan dilakukan sampai semua vertex yang ada, semua vertex berada di dalam subtree gitu ya. Nah, tapi ada syarat. Ketika kita memilih jalur, nggak asal milih, oh pokoknya paling kecil itu yang dipilih. Tapi harus menghindari jalur melingkar. Jadi kalau kita milih sebuah jalur dan terbentuk jalur melingkar, maka batalkan pilihan itu. Oke. Jadinya begini contohnya. Di sini kan ada 10 jalur nih ya, A, B3, B, C1 dan seterusnya. Kalau kita urutkan, nanti yang paling kecil itu adalah jalur BC. Habis BC, EF, habis itu AB, BF, CF, AF, DF, AE, CD, dan terakhir yang paling besar adalah DE. Oke. Nah, kemudian dengan algoritma Kruskal, kita akan pilih yang paling kecil dulu dari kiri ke kanan, kemudian kita tandai di sini. Oke, pertama kita pilih BC. Oke, terbentuk. Habis BC kita pilih EF, oke terbentuk. Nah, nggak connect ya, nggak apa-apa, sebentar. Habis itu kita pilih AB, dapat 3. Sudah AB kita pilih BF, masih aman, tidak ada jalur melingkar kan? Tidak ada di sini. Habis itu tentu kita pilih CF, tapi hati-hati, kalau kita pasang CF di sini akan terbentuk jalur melingkar. Maka dari itu CF tidak bisa kita pilih.
Kita skip, kita pindah ke AF. AF pun begitu, akan menyebabkan jalur melingkar di sini. Oke, nggak bisa juga. Berarti kita lanjut ke DF. Terbentuk. Nah, DF sudah terbentuk, semua sudah masuk, sisanya tidak perlu kita proses. Sederhana kan ya? Simpel sekali kalau Kruskal cara kerjanya. Ya nggak perlu mempertimbangkan mana titik terdekat dan mana yang saling terhubung atau tidak sama sekali. Hanya dipilih pokoknya yang paling pendek. Ya inilah prinsipnya kan gitu, greedy. Dalam hal ini berarti mana yang paling pendek gitu. Oke. Sedekatnya begini, kita skip aja. Kompleksitasnya kan tadi algoritma Kruskal didahului oleh proses pengurutan ya, bobot semua jalur. Bobot semua jalur berarti E gitu ya yang ada. Nah, karena dia pakai pengurutan, maka kompleksitasnya yang paling murah adalah big O E log E. Kalau kemarin N log N. Ini E itu kan jumlah edge gitu ya, jumlah path atau jumlah jalur yang ada. Jadi tergantung pada jumlah jalurnya. Kalau jumlah jalurnya sedikit ya cepat, jumlah jalurnya banyak ya lebih lama, begitu ya. Nah, kemudian algoritma Kruskal tadi kayaknya lebih sederhana memang. Kita nggak perlu mempertimbangkan mana connected graph, mana yang lain. Tapi jangan lupa dalam setiap iterasinya itu ada proses pengecekan ada tidaknya jalur melingkar. Nah, sehingga di situ pun cukup rumit gitu. Kita harus cek kalau saya pasang ini ada tidak ya jalur lain yang melingkar, ada proses ada proses pengecekannya di situ. Jadi tetap kompleksnya bisa kita anggap tidak sederhana juga akhirnya. Baik, jadi seperti itu untuk materi hari ini. Untuk greedy teknik, masih kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Masih kita berbicara tentang graph dan juga minimum spanning tree. Bahkan nanti kita akan belajar memanfaatkan algoritma-algoritma ini untuk mencari jalur terpendek. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.